Saya akan memulai berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah menyesalkan anggapan yang tidak benar keberadaannya. Tim pemerintah menyampaikan hal-hal seperti komersialisasi di dunia pendidikan dan mendramatisir dampak buruk yang memang tidak perlu dikhawatirkan. Tim proposisi juga hanya menyampaikan berbagai hasil yang akan mereka capai tanpa ada proses dari hal tersebut, dan juga result yang mereka sampaikan tidak mungkin terjadi di status quo saat ini. Tim pemerintah mengatakan bahwa biaya terjangkau mereka ingin biaya terjangkau terjadi di universitas negeri maupun swasta. Akan tetapi hal ini tidak mungkin terjadi. Dewan juri yang terhormat, di status quo seperti yang ketahui bahwa universitas swasta di status quo mendapatkan dana dari para investor misalnya, sehingga jika hal tersebut dilakukan, para investor ini akan berpikir dua kali dan mencari universitas lain, dan universitas swasta yang menerapkan kebijakan ini tidak akan mendapatkan investasi dari para investor. Kemudian jika hal ini mereka akan melakukan hal ini di universitas negeri. Kami percaya bahwa hal ini sudah ada di status quo perihal biaya perkuliahan di universitas negeri. Kami percaya sudah tidak ada masalah perihal hal ini karena sudah disesuaikan dengan kondisi keuangan dari calon mahasiswa tersebut, seperti di Universitas Islam Negeri Alauddin misalnya yang menerapkan UKT 1, 2, dan 3 sesuai dengan pekerjaan orang tua masing-masing, dan tetap mahasiswa ini mendapatkan fasilitas yang sama dengan mahasiswa lain. Kalaupun ada beberapa anak yang tidak mampu misalnya, di status quo sudah ada disediakan beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa unggulan misalnya dan lain-lain, dan mereka tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan mahasiswa yang membayar, sehingga semua orang tetap dapat mengakses pendidikan dan ketimpangan lebih tidak akan terjadi di sisi kami. Kemudian mereka mengatakan bahwa bentuk komersial yang mereka khawatirkan seperti akan terjadi eksploitasi mahasiswa karena tarif mahal dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa akan mencari cara seperti hal-hal irasional seperti mencari pinjaman dan lain sebagainya untuk membayar hal tersebut. Hal ini tidak akan terjadi di sisi kami Dewan Juri sekalian, karena di status quo ketika eksploitasi ini terjadi misalnya, kritikan itu masih ada di status quo. Orang-orang tua akan protes, mahasiswa akan berdemo, sehingga universitas yang melakukan eksploitasi, terlebih universitas swasta, akan berpikir dua kali dalam membuat kebijakan seperti tarif biaya dan lain-lain, karena universitas ini ingin bertahan dan eksis di status quo. Mereka akan mendengar kritikan dari mahasiswa tersebut dan menjaga image yang baik agar bisa bertahan di status quo. Kemudian tim pemerintah juga mengklaim bahwa sekolah internasional menetapkan tarif yang mahal dan juga membayar profesor mereka dengan di atas rata-rata dan menetapkan tarif yang mahal untuk siswa. Inilah mengapa hal ini kami percaya hal ini tetap dibenarkan, karena jika anak didik ini ingin bersekolah dan mendapatkan pengajar yang baik dan juga fasilitas yang baik, misalkan pengajar ini tetap dibenarkan untuk diberikan gaji yang mahal, misalkan profesor tersebut sudah mengorbankan banyak hal, belajar dengan lelah, belajar ke luar negeri dan lain sebagainya. Itulah mengapa dibenarkan jika profesor yang ahli tersebut dibayar berdasarkan merit mereka, dan ini tetap dibenarkan. Kemudian mengapa kami mengatakan hal ini tidak perlu disesalkan, karena kami percaya bahwa komersialisasi ini sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan di universitas swasta maupun negeri, karena kami percaya bahwa petinggi-petinggi ataupun pejabat ataupun pihak dari universitas tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan seperti tarif biaya perkuliahan dan lain-lain. Biaya tersebut digunakan untuk semestinya seperti perbaikan fasilitas, menggaji dosen ataupun pengajar, upah petugas lain seperti kebersihan satpam dan sebagainya, sehingga persepsi dari tim pemerintah bahwa seperti jika ada komersialisasi dan akan muncul bahwa lulusan dari sekolah
ternama lebih baik kualitasnya daripada lulusan dengan universitas dengan biaya terjangkau. Akan tetapi kami percaya bahwa hal ini tetap akan ada di dua sisi, karena seperti yang kita ketahui di status quo, meskipun komersialisasi itu ditiadakan, tetap akan ada universitas terbaik dan juga tidak, karena dipengaruhi oleh hal-hal seperti kaum elit. Misalnya contoh nyata di status quo, orang-orang Jawa tidak akan pergi belajar keluar daerahnya dan akan tetap belajar di sana, seperti UI, UGM dan universitas ternama akan tetap menjadi universitas terbaik, karena kami percaya pada dasarnya yang menentukan kualitas adalah orang-orang pintar dan skill yang dimiliki, bukan karena adanya komersialisasi itu. Dan hal ini kami percaya lebih baik di sisi kami, karena di status quo seperti di status quo kita ketahui bahwa masih banyak universitas ataupun sekolah yang tidak tersentuh bantuan dari pemerintah, sehingga ketika tetap ada komersialisasi dan tetap eksis ada konsumen ataupun kita sebut pelanggan, institusi ataupun lembaga ini tetap akan bisa bertahan bahkan tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Dan hal ini tidak akan terjadi di sisi pemerintah, karena ketika hal kebijakan ini dilakukan dan tidak ada misal ada beberapa universitas atau sekolah yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, bagaimana universitas ataupun lembaga ataupun institusi tersebut tetap bisa eksis di status quo, biaya ataupun dana tersebut didapatkan dari mana. Itulah mengapa kami percaya bahwa dampak baik akan tetap terjadi di sisi kami. Kemudian jika hal ini tetap dipaksakan di tim pemerintah, hal nyata yang dapat terjadi seperti dampak buruk seperti universitas yang tidak tersentuh bantuan akan ditutup dan tidak akan bisa bertahan. Sehingga kami percaya kami lebih baik dari tim pemerintah. Untuk itu kami bangga menentang mosi ini.